Perkenalkan, nama saya Laurentius Dio Patria Mahendra, panggilan Dio. Hmm, NIM 2702436823. Saya kuliah di Binus University Online dengan jurusannya manajemen. Presentasi ini saya mulai belajar melakukan itu ya. Dampak penggunaan transportasi umum berbasis listrik terhadap kontribusi terciptanya perkotaan yang zero emissionnya oleh LDO Patria Mahendra atau DIO. Latar belakang. A. Fenomena atau permasalahan yang berkaitan dengan tema SDGs. Setiap negara hadir untuk memberikan rasa nyaman kepada warga negaranya, termasuk dalam memfasilitasi transportasi umum yang layak. Menyadari begitu besar peran transportasi umum dalam menunjang aktivitas masyarakat, terutama di perkotaan, terdapat dampak berupa emisi yang menjadi penghambat implementasi SDGs nomor 11, Sustainable Cities and Communities, yakni terciptanya kota yang berkelanjutan, inklusif, aman, dan tangguh. Terdapat langkah konsolutif dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang plus mengupayakan pengembangan angkutan massal ramah lingkungan seperti bus listrik, khususnya di wilayah perkotaan, perlu didukung oleh kesadaran dari masyarakat, termasuk mahasiswa. Sujoko 2021 menyatakan bahwa kendaraan listrik dapat mengatasi polusi udara di perkotaan dan potensi menurunkan emisi polutan CO2, NOx, HC, SO2, PM cukup signifikan. Eva Simorangkir 2024 menyatakan bahwa transportasi umum lain menggunakan bahan bakar solar. Sedangkan bus listrik menggunakan baterai yang mengurangi emisi hingga 50,3%. Fenomena upaya implementasi SDGs nomor 11 melalui transportasi umum berbasis listrik latar belakangi kelompok kami untuk melakukan analisa ini. Rumusan permasalahan pertanyaan sesuai topik SDGs. Rumusan masalah nomor 1. Bagaimana dampak penggunaan transportasi umum berbasis listrik terhadap kontribusi terciptanya perkotaan yang zero emission? Terus yang keduanya, bagaimana penggunaan transportasi umum berbasis listrik memberi dampak terhadap SDGs nomor 11, Sustainable Cities and Communities. Gitu. Rumusan masalah 3. Apa faktor pendukung agar mahasiswa mau berkolaborasi dan adaptif terhadap implementasi SDGs nomor 11 terkait transportasi umum berbasis listrik yang mendukung zero emission? Hasil temuan di lapangan. 1. Dampak positif transportasi umum berbasis listrik. Terus mengurangi emisi polutan, polusi udara, polusi suara dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. 2. Mengurangi kemacetan jika diterapkan dengan sistem transportasi umum yang terintegrasi. Lebih hemat biaya operasional jangka panjang dibandingkan transportasi berbasis fosil. Tantangan implementasi infrastruktur pengisian daya yang perlu diperbanyak dan merata. Minim edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Keterbatasan armada transportasi umum berbasis listrik. Perubahan kebiasaan masyarakat yang masih dominan menggunakan kendaraan pribadi berbahan bakar fosil. Biaya awal investasi kendaraan listrik yang lebih tinggi. 3. Peran pihak terkait. Pemerintah menciptakan kebijakan yang mendukung transisi ke transportasi umum berbasis listrik. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam penggunaan transportasi umum berbasis listrik dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan berbahan bakar fosil. Universitas dan institusi pendidikan memberikan pemaparan serta dorongan pada mahasiswa untuk beralih ke transportasi umum berbasis listrik. Solusi yang ditawarkan sosialisasi dan edukasi. Mengadakan kampanye publik tentang manfaat transportasi umum berbasis listrik melalui media sosial, seminar dan diskusi publik. Menggunakan visualisasi dampak berupa infografis video dan simulasi agar masyarakat memahami keuntungan penggunaan transportasi umum berbasis listrik. Mendorong pengalaman berbagi dari pengguna transportasi umum berbasis listrik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Peningkatan infrastruktur.
memperbanyak stasiun pengisian daya, membangun infrastruktur yang terintegrasi sehingga memberi kemudahan dalam menjangkau transportasi umum berbasis listrik. Jangkauan LRT dan MRT semakin luas, intensif serta regulasi. Memberikan subsidi bagi pengguna transportasi umum berbasis listrik, terutama untuk kelompok tertentu seperti pelajar dan pekerja. Membatasi kendaraan pribadi berbahan bakar fosil di area tertentu seperti zona rendah emisi. Menerapkan program tarif murah, misalnya RP1 pada hari-hari tertentu untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi listrik. 4. Kolaborasi dengan institusi pendidikan, mendorong untuk universitas seperti Universitas Bina Nusantara atau BINUS untuk membuat kebijakan yang mendorong mahasiswa menggunakan transportasi umum berbasis listrik dan menjadi fasilitas transportasi umum transportasi kampus berbasis listrik untuk mengedukasi dan memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dan refleksi pribadi berdasarkan hasil dari wawancara dengan narasumber pertama, penggunaan transportasi umum berbasis listrik di perkotaan dapat memberikan dampak terciptanya implementasi SDGs nomor 11 Sustainable Cities and Communities karena kendaraan umum berbasis listrik tidak menimbulkan emisi dan tidak menyebabkan polusi. Untuk faktor yang mendorong peralihan penggunaan transportasi umum berbasis listrik, mungkin karena ongkos operasionalnya lebih rendah daripada pengoperasian transportasi umum berbahan bakar fosil yang harus menggunakan bensin. Menurut narasumber pertama saya, memang untuk kendaraan umum berbasis listrik tidak memberi pengaruh pada pengurangan ketergantungan atau preferensi terhadap penggunaan kendaraan pribadi. Namun jika masyarakat memiliki pandangan untuk berpikir terhadap dampak ke depan, maka bisa saja ada kemungkinan untuk masyarakat beralih menggunakan transportasi umum berbasis listrik dan tidak bergantung pada kendaraan pribadi tersebut. Sumber juga pendapat kalau implementasi kendaraan umum berbasis listrik mungkin tidak akan terlaksana dalam waktu dekat, namun dalam 10-15 tahun mendatang akan lebih potensial terimplementasi. Terhadap penggunaan transportasi umum berbasis listrik, terdapat sebuah tantangan yakni terhadap kesadaran dari masyarakatnya sendiri, refleksi pribadi. Berdasarkan hasil, kalau menurut narasumber kedua, penggunaan kendaraan umum berbasis listrik di perkotaan selaras dengan salah satu bentuk implementasi lainnya dari SDGs nomor 11 dengan terciptanya lahan hijau di perkotaan. Mendukung hal tersebut, tentunya kendaraan umum berbasis listrik memberikan dampak melalui terciptanya minim emisi yang tidak menghasilkan kontribusi negatif seperti kerusakan bagi lahan hijau. Untuk faktor pendorong peralihan transportasi umum berbahan bakar fosil ke transportasi umum berbasis listrik ialah kesadaran agar terciptanya penurunan kadar emisi di perkotaan. Menurut narasumber kedua, peralihan dari kendaraan umum berbahan bakar fosil ke kendaraan umum berbasis listrik akan sulit sebab banyak faktor yang perlu diperhatikan seperti charge stationnya terkait tantangan yang dihadapi. Perkotaan dalam mencapai target zero emission melalui transportasi umum berbasis listrik ialah pada kesadaran diri masyarakatnya. Terima kasih dan sekian.